Khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Maimunah bersama keluarga besar udah ini kan tentang inian mau apa Ramadan udah biarin. Ya udah duduk aja. guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah, para pengurus Al-Mukarramah Ibu Nur Aini serta ibu-ibu hadirat yang berbahagia, para pengurus yang lainnya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hikmah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sampai akhirat nanti kita dijadikan pengikutnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh ibu pimpinan acara. Mohon maaf ibu-ibu saya terlambat. Di rumah ibu-ibu hari ini tawafufan, jadi rada-rada lama ya. Oh pantesan makan dulu. Tapi agak makan, makannya di sini. Agak makan juga di sini. Agak makan juga, lapar dong. Enggak ada ganjelan. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini tepat waktunya adalah kita berada di tanggal 27 Rajab. Sama nih Bu, tanggal nasional dengan tanggal hijriahnya. Tanggal nasionalnya kalau istilah bahasa Arabnya tahun miladiah. Apa itu tahun miladiah? Miladiah itu diambil dari kata milad, ulang tahun, tanggal kelahiran, waktu kelahiran, tempat kelahiran. Kelahirannya siapa? Bukan kelahirannya Nabi Isa, bukan. Tapi kelahirannya yang mereka hitung sebetulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ibu-ibu bukan Nabi kita, bukan Nabi Isa. Jadi jangan salah paham ya Bu ya. Yesus Kristus itu adalah, nggak tahu siapanya mereka. Kita kagak kenal istilah Yesus Kristus. Yang kita kenal adalah kaum Nasrani itu mengaku Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Makanya disebut miladiah. Bertepatan juga bulan ini bulan Desember. Bertepatan Januari. Oh iya. Desember ya. Sebab tadi lagi ngomongin Natal ya. Jadi ingat-ingatnya Desember, padahal ini kita sudah berada di bulan Januari. Terus ibu-ibu bertepatan juga dengan bulan yang lain adalah bulan Rajab. Bulan hijriahnya adalah bulan Rajab. Kenapa dibilang hijriah ini Ibu? Kalau orang Islam punya hitungan bulannya melihat dari titik tolaknya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Karena ibu-ibu dengan adanya hijrah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari situlah kejayaan Islam. Dari situlah kejayaan Islam. Maka Sayyidina Umar mengambilnya bukan dari kelahirannya Nabi besar kita Muhammad SAW. Tidak mengambil dari miladnya Nabi kita, tapi mengambilnya hijrah Nabi besar kita Muhammad SAW. Tanggalnya sama Ibu, tanggal 27
27 Januari, ya, betul. Nah, 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab itu semalam ibu-ibu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperjalankan. Beda dengan berjalan. Kalau berjalan diri-dirian. Semak kemauannya Nabi. Tapi kalau yang namanya asra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu-ibu Nabi diperjalankan? Karena ibu-ibu, kalau Allah yang memperjalankan, itu sudah tidak bicara lagi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Waktunya terserah Allah. Walaupun lahzatan, bisa saja ibu-ibu, walaupun cuma sebentar, sekejap mata, Allah bisa saja memperjalankan hambanya. Makanya di sini Bu, dengan memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan Rasulnya, tidak. Ini hamba ini, abdun ini, gelar yang Allah berikan kepada Nabi, sebutan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dengan sebutan abdun, ini adalah sebutan yang paling disenangi oleh Nabi kita. Paling disenangi oleh Nabi kita. Ibu-ibu kalau yang namanya hamba, ibu ngerti Bu hamba Bu? Ya Allah Bu, hamba itu ibu-ibu apapun yang ditentukan, yang diperintahkan, yang dilarang, yang segala macamnya oleh majikannya udah mau tunduk saja. Makanya Nabi paling senang dengan sebutan hamba. Menunjukkan betapa ada di bawahnya itu Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya hamba. Nabi itu senang banget waktu menerima wahyu ini dengan sebutan abdun, hamba. Jadi diperjalankan Nabi kita dengan tidak mengenal waktu. Makanya ibu-ibu, Isra Mi'raj ini dari sekian mukjizatnya Nabi adalah salah satunya Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa ibu-ibu? Karena yang bicara itu bukan akal, bukan pikiran, bukan otak, tapi yang bicara adalah iman. Ibu percaya bu? Oh, Ya. oh, diam aja. Lah saking Ibu percaya? Saking Lah kan ibu percaya? Percaya apa? Percaya kalau Nabi itu di Isra Mi'rajkan tidak mengenal waktu, cuma 3 jam, yang kalau menurut ukuran pikiran manusia tidak nyampe. Iya. Percaya nggak? Percaya kan tentang Allah. Percaya. Kenapa? Karena yang bicara adalah iman, bukan otak. Kalau yang bicara otak, ibu nggak percaya. Terus ibu-ibu nyampenya bukan ke sembarang tempat, sampainya ke atas langit di mana tidak ada satu makhluk pun, bahkan malaikat nyampe ke sana. Jadi ke tempat di mana malaikat cuma yang dapat wewenang untuk menjaga tempat itu, adanya di bawah arsy. Jadi malaikat itu nyampenya ke tingkat 7.
Di sanalah ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di tingkat 8 nyampe Nabi Malaikat Jibril. Nabi nyampe ke sana. Nah, nanti kalau udah sampai ke atas 9 yang namanya langit hijab, itu udah nggak ada lagi tuh. Yang namanya malah malaikat. Yang ada siapa? Malaikat yang sudah ditentukan oleh Allah berada di sana dan menjaga itu tingkat sampai ke langit 10. Di sanalah ibu-ibu Nabi ditempatkan. Di tempat duduk yang namanya sundusul, bukan. Yang namanya Rafrafil Akhdar. Rafrafil Akhdar itu ibu-ibu tempat didudukannya Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah arsy dalam keadaan sendiri tanpa ada didampingi oleh malaikat Jibril. Kira-kira kalau Nabi sampai sana, Nabi itu adalah makhluk yang terhormat bukan? Terhormat banget ibu-ibu, mulia banget ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ya Allah, di akhir zaman yang sudah mendekati kiamat ini ibu-ibu, Al-Quran sudah dinistakan. Ibu ngerti dinistakan? Al-Quran udah diciderai, Al-Quran udah dicaci maki, Al-Quran sudah tidak dihargai, Nabi kita sudah dihinakan pula. Padahal ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Nabi besar kita Muhammad SAW sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Nabi kita mendapat gelar Habibullah. Apa itu arti Habibullah, Bu? Kekasih Allah. Ibu-ibu, kalau kita punya Nabi yang disayang sama Allah, yang dibanggakan oleh Allah, berarti kan kita bangga banget jadi umatnya Nabi kita. Mestinya kita harus bangga menjadi umatnya Nabi kita. Kita bangga, kita bahagia menjadi umatnya, punya Nabi itu Nabi yang istimewa, Nabi yang mulia, Nabi yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi yaitu tidak lain yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Isra Mi'raj ini, ibu-ibu, Abu Bakar As-Siddiq kan pas turun ini pagi-pagi begini Nabi udah turun ibu. Semalam Nabi berangkatin, subuh nyampe. Disitulah ibu-ibu di Masjidil Haram langsung Nabi diajarin sholat. Nah, ini berarti ibu-ibu hari ulang tahunnya sholat. Diajarin sholat kayak gimana, ya, wudhu kayak gimana. Awal mula Nabi sholat 5 waktu adalah di pagi hari subuh tanggal 27 Ramadan. Hari ulang tahun sholat. Iya, kan ada ulang tahun hari apa gitu sekarang boleh. Nah, kita bikin. Bikin. Gimana? Bikinnya gimana? Sholat 27 aja. Iya. Hari ulang tahun 27 Rajab adalah hari ulang tahunnya sholat. Umat Islam gitu. Boleh tuh diniin. Boleh. Sek. Hari ulang tahunnya sholat. Kalau hari ulang tahunnya Quran 17 Ramadan. Kan bukan 17. Lailatul Qadar. Oh, 21 Iya. 21 sampai 29. Lailatul Qadar. Tapi boleh juga ibu-ibu 17 Ramadan itu boleh juga hari ulang tahunnya Turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Ibu, Al-Quran itu turun sekaligus. Kan kalau kita belain, pindah ke Quran ibu. Nggak apa-apa ya. Jadi ibu-ibu,
Al-Quran itu turunnya munajjaman. Munajjaman itu bertahap-tahap, berangsur-angsur, beda dengan kitab-kitab yang lain. Ibu-ibu, kitab jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? 4. Ini wajibnya Bu. Ibu tahu nggak? Insya Allah. Berarti ibu kalau wajib, kalau nggak tahu dosa nggak? Dosa. Nggak tahu. Ada yang nggak tahu? Ada nggak yang nggak tahu? Dosa, ya kan? Tahu ya. Iya. Jadi nggak perlu banyak, cuma 4. Nabi yang wajib diketahui ada berapa? 25. Padahal Nabi dan Rasul banyak. Iya, 3.000. Tapi Allah Maha sayang sama kita. Cuma 25 doang. Cuma 25 yang harus diapalin. 25 juga kagak apal. Apal ibu-ibu, nggak boleh apal. Ya kan? Nabi yang wajib diketahui ada 25. Berarti wajib. Kalau kita nggak apal, dosa. Tapi secara berturut-turut, ya, dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi ini, agak apal, kadang ngapa-ngapa. Ya, malaikat banyak nggak? Banyak banget ibu-ibu. Tapi sayangnya Allah amat kita, yang wajib diketahui 10 doang. Kalau nggak tahu, Ajar. bukan masalah belajar. Kalau nggak tahu wajib dosa apa enggak? Dosa. Ini banyak banget Bu dosanya Bu. Iya, nggak apa, ini nggak apa. Iya, dosanya banyak banget ya kan? Malaikat kagak apal dosa. Jadi kita ketahui. Ya, Nabi kagak apal dosa. Kita kagak apal dosa. Kita ada berapa yang wajib diketahui? Cuma 4. Nggak banyak-banyak. Allah juga nggak mau membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan hambanya kecuali yang dia bisa aja, gitu ya. Yang bisa aja cuma 4. Apaan itu? Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kebolak-balik mana ya? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur gitu aja. Malah kebolak-balik banget itu mah. Ada di sini kan kita nih kayak Taurat, Zabur, Al-Quran. Yang duluan lahir Nabi Daud dulu apa Nabi Musa dulu? Nabi Daud dulu. Nabi Daud namanya apa? Zabur. Jadi Zabur duluan. Zabur. Oh, kalau giliran kitab aja dah ditantangin hafal. Kalau Nabi itu ditantangin sama ibu nggak hafal. Saya kagak nantangin ibu dah. Jadi yang pertama kita apa? Zabur. Zabur. Karena Nabi Daud dulu. Baru habis Zabur apa? Taurat. Kenapa Taurat? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Iya, Nabi Musa Belakangan lahirnya. Ya, terus apa? Injil. Injil. Isa. Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, Quran udah dinistakan. Nabi kita udah dihinakan. Ya Allah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Padahal ibu-ibu Allah sayang banget sama Nabi kita. Jadi ibu-ibu hari ini adalah hari kalau kata Zakia, hari ulang tahunnya sholat. Ulang tahunnya sholat bukan berarti ibu-ibu sekedar ulang tahun begitu aja, kita tingkatkan ya Bu ya sholat kita ya. Kita tingkatkan sholat kita yang tadinya cuma tenang banget berada di posisi sholat wajib. Karena kita udah mesti berpikir tambah umur kita, tambah tua kita, jatah umur kita semakin berkurang. Walaupun iya Bu, mati mah nggak kenal muda, nggak kenal tua. Nggak kenal muda tua mah mati mah. Nggak kenal muda, nggak kenal tua. Tapi yang kebanyakan yang udah ingat mati dulu yang udah tua. Yang muda mah kayaknya masih lama. Iya enggak? Iya enggak salah. Yang masih muda mah ya, tapi kan yang namanya mati kan juga nggak kenal tua, nggak kenal muda, ya. Iya, berarti siap-siapnya yang tua doang apa yang muda juga? Dua-duanya. Karena nggak tahu umur kita ya. Ya, kemarin masih muda belum meninggal.
Tahu nggak ya? Besar ini lebih muda dari kita. Iya. Jadi ibu-ibu sholat kita harus kita tingkatkan. Pertama kuantitasnya. Kuantitas itu apa? Banyaknya. Banyaknya cuma 5 waktu, dikit ibu-ibu. Itu kasih sayang Allah kepada Nabi kita. Nabi kita sampai kemalu-malu, Bu. Ngerti kemalu-malu? Malu banget itu mondar-mandir sama 9 kali. Disuruh sama siapa? Disuruh sama Nabi Musa. Ya hamba umatmu nggak bakalan sanggup ngerjain berapa? 50 waktu. Udah keluar sana. Naik. Turun lagi ketemu sama Nabi Musa, suruh naik lagi. Naik sampai 9 kali naik. Terakhir Allah bilang, aku wajibkan sholat kepadamu dan kepada umatmu 5 waktu sehari semalam. Tapi pahalanya sama dengan engkau dan umatmu sholat 50 waktu. Kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu pekerjaan punya nilai 10 pekerjaan, dilipat gandakan mencapai 10. Dari titik tolak sholat, ibu-ibu, waktu Nabi Isra Mi'raj ada enggak syariat yang lain selain sholat? Enggak ada. Belum disuruh ngapa-ngapain, Bu. Belum suruh ngapa-ngapain, belum ada larangan apa-apa. Yang mabok-mabokan, yang judi-judi, yang berantem, yang musuhan. Didimin aja sama Nabi. Yang penting apa? Satu, menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas udah selesai Isra Mi'raj, Nabi diwajibkan dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari situ ibu-ibu baru deh tuh Bu ngeberbel. Ngerti nggak berbel? Merosot. Bukan. Beruntun. Iya, beruntun aja. Kemudian tahun keduanya puasa, kemudian zakat, kemudian haji, bakti sama orang tua, segala macam. Dilarangnya yang namanya judi, dilarangnya namanya riba, dilarangnya yang namanya khomer, dilarangnya berzina. Baru itu setelah sholat. Sholat itu titik awal daripada syariat Islam. Setiap kebaikan yang diniatkan ditulis langsung oleh Allah, oleh malaikat, mendapatkan 1 nilai. Kalau dikerjakan mendapatkan 10 nilai. Tapi perbuatan buruk kata Allah, ketika diniatkan belum ditulis. Nanti aja kalau udah dikerjakan baru ditulis. Dan itu pun ibu-ibu ada nanti penawaran dari kita untuk memperbaiki amalan kita dari yang jelek menjadi cakep dengan dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirat yang berbahagia, apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan ini, 1 tahun ini, ibu-ibu Allah ampunkan. Kesalahan Allah hapus, ibu ya, itu isi daripada istighfar roja kita. Kita minta sama Allah, ya Allah ampuni, kita baca Rabbil Firli. Belum habis nih Bu ya? Rabbil Firli warhamni wa tub alayya. Baca lagi apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin
la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. 7 kali setiap hari, bagusnya habis zuhur sampai menjelang asar waktunya. Kalau ibu kagak sempat, silahkan kapan aja ya Bu ya. Terus apa lagi ibu-ibu? Ibu bawa ini enggak fotokopian itu? Udah baca belum? Yang mana? Masalah. Tadi Allahumma bimusyahadati Belum. asraril. Belum baca itu mak. Saya kagak apa. Ini dibaca mesti semalam. Malam 27 Rajab. Sekarang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bimusyahadati asraril muhibbina asraril muhibbina wa bil khalwatil lati wa bil khalwatil lati qassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'in wal ishrina antarhama qalbiyal hazina wa tujiba da'wati ya akraman akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allahumma shalli wa sallim ya Allah. Sampaikanlah salam dan sejahtera atas baginda kami Muhammad dan atas keluarga baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan menyaksikan seluruh rahasia-rahasia orang-orang yang dicintai oleh Allah, Bu, Allah memperlihatkan kepada Nabi kita rahasia asrar, rahasia orang-orang yang dicintai oleh Allah. Adanya para nabi yang berkumpul, adanya para malaikat yang berkumpul di Baitul Ma'mur. Di setiap tingkat dari langit pertama sampai langit ke-7, para malaikat berkumpul, para nabi dan rasul berkumpul. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan mereka, bertemu dengan mereka. Itu adalah rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin. Dan dengan Allah khalwah itu menyendiri, ya, dan dengan menyendirinya yang dikhususkan oleh Engkau ya Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, Nabi itu khusus berkhalwah sendirian aja bersama Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy sana. Hina asraita bihi, ketika engkau perjalankan Nabi besar kita di malam 27 Rajab. Semalam adalah malam yang istimewa, malam yang insya Allah doa diijabah. Antarhama qalbiyal hazin, mudah-mudahan engkau akan memberikan kasih sayang kepada
hatiku yang sedang merasa dirundung sedih. Ibu lagi sedih nggak? Lagi sedih, lagi merana, lagi galau, mengadu kepada Allah dan meminta kepada Allah wa tujiba da'wati, dan aku mohon untuk supaya engkau ijabah, kabulkan doaku ya akramin, wahai yang maha mulia dari segala yang mulia. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kedoifan kita, dalam kemiskinan kita, dalam kesedihan kita. Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, peringatan Isra Mi'raj yang kita selenggarakan pada hari ini mudah-mudahan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi kita, mudah-mudahan Nabi kita akan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhirat Nabi kita akan memanggil-manggil kita untuk menuju Nabi kita sedang berada di liwa'ul hamdinya, di benderanya, di bendera puji-pujian. Kita akan berada ikut serta Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah, sehingga kita bisa menikmati rasa nikmatnya surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dari apa yang disampaikan. Kita baca Al-Quran Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan bibarakatul Fatihah. Ibunda Saudara Maimunah yang memaksakan kita pada hari ini. Saya tadinya membahas udah masuk kepada puasa, tapi memaksakan juga ya. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ibu-ibu biar ridho ya. Kita baca Al-Fatihah dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi ta'ala lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ووالدينا آمين. اللهم آمين. Astagfirullah, ya Allah ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bihaqqi man unzilat alaina al-Fatihah iftah abwabal khair waghfir lana bil khair waj'alna wal hadirat min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyan min ahli syarri wal khair. Allahumma hasir muradana bil khair bihaqqi sayyid. Allahumma hasir muradana bil khair. Allahumma hasir muradana bil khair bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasir maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur, terima kasih kami ucapkan kepada Mukarramah Ustazah Sidayuni telah memberikan pelajaran kita tentang usaha Nabi Muhammad SAW sekaligus doa